Tahun 570 Masehi, sebuah peristiwa besar terjadi, mengguncang Jazirah Arab hingga diabadikan dalam Al-Quran. Tahun ini kemudian masyhur dikenal sebagai Tahun Gajah. Di selatan Jazirah Arab, di mana padang pasir tandus terhampar luas tanpa batas, keheningan hari itu tiba-tiba terpecah. Gemuruh langkah terdengar dari kejauhan. Debu-debu pasir beterbangan seakan bangkit dari tidurnya yang panjang. Langkah-langkah itu berat, berirama, seperti hentakan makhluk raksasa yang menggetarkan bumi. Dari balik cakrawala, terlihat sebuah pasukan besar. Di barisan terdepan, makhluk-makhluk raksasa melangkah. Gajah-gajah perang, sesuatu yang belum pernah disaksikan penduduk Mekah sebelumnya. Pasukan ini datang dari Yaman, dipimpin oleh seorang penguasa sekaligus jenderal bernama Abrahah, membawa kekuatan militer dan keyakinan bahwa tidak ada yang mampu menghalangi tujuannya. Mereka menyeberangi padang pasir yang sunyi, bergerak pasti menuju Mekah, menuju sebuah bangunan sederhana yang berdiri di jantungnya, Ka'bah. Sebagai penguasa Nasrani di Yaman, Abraha membangun gereja megah. Bukan hanya sebagai simbol agama, gereja ini ditujukan untuk menarik penziarah dan menjadi saingan Ka'bah di Mekah. Alasannya hanya satu, agar ekonomi dari wisata di Yaman bisa semakmur Mekah. Gereja ini, semegah apapun marmernya, setinggi apapun menaranya, tetap saja sepi. Jumlah peziarah yang datang ke Al-Qulais bahkan tak sebanding dengan arus manusia yang menuju Ka'bah. Tuanku telah membangun sesuatu yang belum pernah ada di tanah Arab. Gereja Al-Qulais seharusnya menjadi tujuan semua kabilah. Seharusnya. Sedikit orang yang datang, bahkan tidak sampai setengah jumlah orang yang mendatangi Ka'bah. Ka'bah telah berdiri jauh sebelum kita, Tuanku. Bagi orang Arab, itu bukan sekadar bangunan. Dan Al-Qulais bukan? Masalahnya bukan bangunan, Tuanku. Ka'bah adalah peninggalan Ibrahim. Orang Arab sangat menghormatinya. Tanpa paksaan. Dan lihat hasilnya. Mereka makmur hanya dengan menjaga sebuah bangunan tua di tengah gurun. Namun bukan hanya itu yang membuatku murka. Apakah yang Anda maksud Quraisy yang mengolok-olok gereja kita? Apa kabar penghinaan itu benar, Tuanku? Benar. Orang-orang Quraisy itu berani melecehkan Al-Qulais. Mereka menertawakan kebanggaanku, seolah-olah gereja ini tak berarti apa-apa. Bahkan, satu orang dari mereka berani mengotori gereja suci. Kotoran itu adalah hinaan terbesar bagi kita. Aku memerintah Yaman. Pasukanku menjaga jalur dagang. Aku membangun rumah ibadah terbesar di jazirah ini. Namun saat mereka menyebut tempat suci, Al-Qulais, apalagi namaku tak pernah disebut. Kerajaan bertanya, Tuanku, apakah kekuasaanmu di Yaman ini benar-benar diakui oleh orang Arab? Katakan pada Raja Habasyah, tak perlu khawatir. Orang Arab akan tahu siapa yang berkuasa di sini. Apa Tuanku ingin menyerang Ka'bah? Melakukannya akan mengguncang seluruh jazirah. Justru itu tujuannya. Jika Ka'bah tetap berdiri, setiap titahku akan selalu berada di bawah bayangan Mekah. Dan jika mereka melawan, Maka seluruh jazirah akan belajar bahwa kekuasaan tidak lahir dari usia bangunan, melainkan dari siapa yang berani meruntuhkannya. Panglima Akmar, berapa lama pasukan siap untuk diturunkan? Kapan saja, Tuanku.
Pasukan siap. Lihatlah. Akan kubalas penghinaan mereka. Akan kurobohkan Ka'bah itu. Dan selanjutnya dunia akan tahu Kemana seharusnya manusia berziarah. Gereja Al-Qulais akan jadi satu-satunya tujuan orang untuk beribadah. Kami akan menyiapkan pasukan. Atas titah Raja Abraha, pasukan gajah berangkat dari Yaman menuju Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Tapi keanehan terjadi di perbatasan kota Mekah. Gajah-gajah tidak mau memasuki Mekah. Mereka duduk tak mau bergerak. Gajah baru mau berjalan jika diarahkan ke arah Yaman. Hei, mau kemana? Tujuan kita ada di depan, bukan pulang ke Yaman. Ada apa? Maaf tuanku, gajah ini tidak mau masuk ke Mekah. Tiba-tiba dia duduk tidak mau bergerak. Apa dia kelelahan? Tidak tuan, dia akan bergerak jika diarahkan ke jalan menuju Yaman. Kita sudah menempuh perjalanan jauh. Sekarang waktunya beristirahat. Kalian lihat ada padang rumput di depan. Beri makan gajah dan kuda di sana. Tahan untanya. Cepat. Tenang. Jangan panik. Tarik dia. Pegang erat. Semua hewan ternak di sini sekarang milik kami. Mengerti? Kami akan masuk ke Mekah dan merobohkan Ka'bah. Siapa pemimpin kalian? Aku ingin bicara. Sayyid Abdul Muthalib. Dialah pemilik unta-unta sekaligus pemimpin kami. Katakan padanya, Abraha dari Yaman menunggunya di sini. Siapkan tenda. Di Mekah, kabar tentang pasukan gajah Abraha menyebar dengan cepat. Penduduk menjadi panik mendengar bala tentara yang akan memasuki Mekah. Tapi tidak dengan Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, pasukan Abraha datang dan merampas semua hewan ternak, termasuk 100 unta milikmu. Pemimpin mereka Abraha berkata ia akan merobohkan Ka'bah. Dia ingin bertemu denganmu. Sekarang Abraha dan pasukannya menunggu di padang rumput itu. Aku akan menemuinya sekarang. Pasukan siap di perbatasan, wahai raja. Penduduk Makkah gelisah, namun belum melawan. Saat Sayyid Abdul Muthalib tiba, Raja Abraha terkesima dengan karisma dan wibawa yang ia pancarkan. Seketika, Abraha merasa kagum dan malu. Kalian semua keluar. Aku ingin berbicara berdua dengannya. Sepanjang hidupku aku belum pernah bertemu seseorang sepertimu. Engkau lebih pantas duduk di sampingku di kursi itu. Namun aku adalah raja, dan rakyatku tidak akan menerima bila aku berbagi singgasana. Di sisi lain aku pun malu jika harus duduk lebih tinggi darimu. Karena itu, mari kita duduk di bawah. Wahai Abdul Muthalib, aku datang jauh dari Yaman. Tujuanku kemari adalah menghancurkan Ka'bah. Namun aku tidak ingin berperang denganmu. Jika kaummu melawanku, mereka hanya akan mati sia-sia. Karena itu, kumpulkanlah kaummu dan mengungsilah. Aku akan merobohkan Ka'bah lalu pulang ke Yaman. Dan jangan mendirikan Ka'bah yang baru setelah kepergian kami. Itu bukan urusanku. Saat ini, yang penting bagiku, kembalikan unta-untaku yang kau ambil. Aku mengira engkau adalah pemimpin kaummu.
orang yang dituakan, orang yang bijaksana dan berilmu. Aku datang hendak menghancurkan rumah ibadahmu. Namun yang kau pikirkan justru unta-untamu? Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan aku bertanggung jawab atasnya. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri, dan dialah yang akan menjaganya. Engkau orang yang aneh, wahai Abdul Muthalib. Aku datang membawa pasukan itu, namun yang kau minta hanyalah untamu. Baik, ambil kembali unta-untamu. Aku tidak datang untuk mengambil harta kalian. Aku datang untuk urusanku sendiri. Prajurit! Kembalikan seluruh unta milik orang ini. Jangan kurang seekor pun. Ya Allah, ini adalah rumahmu, dan aku yakin Engkau pasti akan menjaganya. Wahai kaumku, pasukan Abraha datang dengan kekuatan besar. Mari kita pergi ke gunung. Kita akan menyaksikan apa yang akan dilakukan Tuhanmu terhadap orang-orang yang hendak merobohkan Ka'bah. Maju! Hancurkan Ka'bah itu! Pasukan Gajah Abraha berhasil memasuki Mekah tanpa rintangan. Namun, gajah terbesar menolak mendekati Ka'bah dan duduk. Melihat pemimpin mereka tidak bergerak, gajah-gajah yang lain pun hanya berdiri diam. Ada apa? Gajah-gajah ini tidak mau mendekati Ka'bah, tuanku. Biarkan saja mereka beristirahat. Sekarang kalian semua robohkan Ka'bah itu. Maju! Langitnya aneh. Apa itu? Itu burung? Burung?